Oke, tapi sebelum itu Bapak Ya. tanggapan dari Komisi 3 ya Pak ya. Bahasanya berarti penyerahan, bukan pelimpahan, penyerahan dari kasus Apa gitu? mantan Jampitsus. Oh, oke. Dari Polri dan sebenarnya kalau dari Komisi 3 melihat ini ada potensi pelanggaran prosedur Tuhan ya Pak. Karena baru-baru ini yang disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Pak Mahfud terlihat hasil tidak sesuai dalam Tuhan karena bahasanya begini apa yang disampaikan Pak Mahfud. Penyerahan ini bukan pelimpahan berkas. Kita tahu P21, tapi pengalihan dilanjutkan penyidikan. Penyidikan dilanjutkan oleh Kejagung. Nah, itu diminta Mahfud tidak sesuai dari Komisi itu nggak seperti apa? Ya, kami kan begini nih, ya Mbak ya. Kami ini anggota DPR, bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan kuat atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan kuat, ya mungkin kami juga mengundang Pak Mahfud, ya kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor, ya kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya. Jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim, Kapolres ke institusi lain, kejaksaan. Dua hal nih Mbak ya. Pertama, kita sama-sama menginginkan kasus ini diusut secara tuntas. Artinya apa? Siapa yang bertanggung jawab, peristiwa yang terungkap tuntas, harus jelas ya. Dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Itu kita sepakat. Tapi yang kedua ya, kita ingin mengatakan tidak menginginkan terjadinya gesekan ya, friksi antar institusi penegak hukum. Walaupun berbusa-busa kita ngomong ini adalah oknum, ini adalah individu, ini adalah perbuatan orang per orang. Ini bukan soal bukan kebijakan yang sehingga nggak perlu timbul gesekan. Tapi de faktual kita nggak bisa nafikan, bisa terjadi gesekan yang akhirnya kontraproduktif dengan tujuan penegakan hukum yang saya bilang di pertama tadi. Ya, jadi kita menegakkan hukum itu ya juga ya harus dilihat sisi terbaik yang mana, yang paling bijak yang mana. Nah, saya wanti-wanti ke Pak PLT Jampitsus Pak Rudi Margono. Saya bilang ini kan menjadi tantangan, ya kan? Oke, kita menghindari gesekan, tapi menjadi tantangan bagi teman-teman yang sekarang menyidik perkara ini. Di mana independensinya? Ya kan ya? Saya katakan pertama, kalau bisa tim yang akan menyidik kasus ini jangan sampai terafiliasi secara langsung dengan Jampitsus yang lama. Saya bilang begitu. Kan di sana kan ada Jamwas, ada yang lainnya kan ada Jaminto dan lain sebagainya. Dari tim-tim dari situ mungkin bisa dibuat tim baru, ya kan ya. Yang kan kita nggak tahu nih di Pak PLT Jampitsus yang lama ini siapa saja yang terlibat, ya kan ya, yang steril gitu kan, tim baru. Dan saya rasa kejaksaan kan sudah ada beberapa kali ya melakukan pembersihan oknum-oknum jaksa yang nakal di sini, ya kan? Sudah ada presidennya, jaksa nangkap jaksa, jaksa periksa jaksa dan lain sebagainya, nggak ada masalah gitu. Jadi itu ya, kita soal melanggar nggak melanggar kuhab kita tunggu masukan ya dari teman-teman Pak Mahfud. Tapi ada sisi-sisi yang saya sampaikan tadi ya, sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antar lembaga. Ini nggak ada di kuhab, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan saat ini. Ya, makanya kemarin kami Komisi 3 berinisiatif. Saya ikut hadir ke Kejaksaan Agung dan teman-teman ini semua ya, ada Gus Abdul ya, Pak Bimantoro, kemarin ada teman-teman semua. Kita istilahnya membridging. Karena kalau kita paksakan ya kan ya, timbul konflik antar institusi, yang rugi kita semua juga. Kita kemarin mohon maaf ya, waktu kita pertemukan aja wajahnya tegang-tegang semua gitu kan, yang Pak Polisi tegang, yang Pak Jaksa tegang gitu kan ya. Itu kita cobain, ya udah, kita kan harus mengambil keputusan. Namanya ada masalah begini harus diselesaikan ya.
kita cari solusi yang terbaiknya, ya. Kita sayang dengan institusinya, ya. Kita hormati institusinya, gitu kan. Jangan sampai institusinya yang jadi rusak gara-gara persoalan seperti ini. Oke? Lagi? Satu lagi Bang, ini kalau dari awal masih di Polri itu kan sepertinya ex-Jampitsus ini belum pernah diperiksa, mungkin dari Komisi 3 ada. Insya Allah ya, jadi gini, nah itu dia, maka ini itu masukan juga dari NT, ya kan, teman-teman ini yang kita panggil semua ya, Pak Abdul, ya kan. Nah, nanti apa masukannya yang harus kami lakukan? Yang pertama, kami ingin mengatakan bahwa satu, kami akan cek tadi apakah sudah dicekal atau belum, ya. Kemudian penggeledahan dan lain sebagainya seperti apa, ya. Kita akan cek bersama. Ya, ini kan Panja baru 1 hari ini pertama kerja. Panja yang di DPR itu baru 1 hari. Kami menerima masukan dari masyarakat apa saja, ya. Kita akan selamatkan institusi kejaksaan, kita jaga institusi kejaksaan jangan sampai jadi rusak, ya. Tapi kita ingin hukum ditegakkan. Oke? Dorongan buat segera ditahan itu, belum ditahan. Kita nggak tahu, maka yang sudah ditahan atau belum, ya. Kan dari pagi kami rapat, ya. Nanti habis ini kami koordinasi, ya. Kami akan cek ditahan atau belum, ya. Kalau belum ditahan kan tentu kan dalam kasus tipikor, ya, memang penahanan sangat urgent. Oke? Yes. Iya, boleh saja, ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK, kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi. Oke? Yo, terima kasih ya. Yo. Soal undang-undang perampasan aset ini kita maksimalkan mengundang atau memenuhi permintaan pemberian pendapat, ya, dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU perampasan aset. Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang sama sekali baru, bukan undang-undang perubahan. Karena itu lebih banyak yang dibahas pastinya dibanding undang-undang yang kemarin kita bahas di sini seperti KUHP, undang-undang koalisi, ya, yang hanya membahas beberapa pasal. Ini kita meng-create satu undang-undang sejak awal sekali, ya. Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini, ya. Saya sampaikan ini sejauh ini yang sudah kita dengar, ya, masukan dari masyarakat. Yang pertama dari Kepala Badan Keahlian DPR RI 15 Januari, kemudian dari pakar hukum Kurnia Ramadana, dari Prof. Dr. Hipnu Nugroho, Dr. Maradona, ya, kemudian Pak Chandra Hamzah, advokat cinta tanah air, Kongres Advokat Indonesia, Peradi SAI tadi, ya, Peradi DPN Peradi, ya, tadi juga, kemudian dari Koalisi Masyarakat Sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat ada Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, ya, kemudian Profesor I. Gede Widana Suwarta, ya, ada lagi Heri Firmansyah, kemudian Oce Madril, kemudian Harkus Tuti Harkusnowo, kemudian Prof. Neng Jubaidah, mahasiswa magang di DPR, kemudian Luki Raspati, kemudian Tuti Rahayuningsi, Dr. Khalif, kemudian pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PBSMI), ya. Kemudian ada juga Dr. Yusuf Saifuddin, kemudian ada Dr. Didi Sunardi, ada perwakilan senat mahasiswa tadi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ya, untuk yang akan segera memberikan masukan dalam waktu dekat ini. Diantaranya ada dari BEM Trisakti, saya tadi sudah berkomunikasi dengan presidennya, ya, Saudara Putra, ya, Saudara Putra,
Insya Allah mereka juga berkenan hadir di sini ya. Dan ada beberapa BEM lagi kita berikan kesempatan untuk memberikan. Mana Bu Ica? Ini mana ya daftarnya ya? Yang akan hadir ya. Sorry ya. Ya, ada yang ada Ahmad Novindri Haji Sukma ya, ini pelajar atau mahasiswa postgraduate PhD di University of Cambridge Inggris, karena kita ingin lihat perbandingan dengan di negara-negara lain. Ada Profesor Dr. Dadang Heri Saputra, Rektor Universitas Banten Jaya atau di Serang. Ada Profesor Faisal Santiago, akademisi Universitas Borobudur. Ada kemudian MP Sadilillah, mahasiswa postgraduate di King's College London, United Kingdom ya. Ada juga kita undang Pak Ari Yusuf Amir ya, advokat, Pak Hotman Paris Utapea, advokat, untuk memberikan pandangannya terkait undang-undang perampasan aset ini. Jadi kita ini gaspol terus Pak. Ini sementara belum ada kita agendakan RDPU undang-undang lain ya, selain perampasan aset ini, karena memang kita prioritas. Jadi undang-undang advokat walaupun ada dari Mahkamah Konstitusi memerintahkan kita membentuk dalam 2 tahun ya, kita belum bisa agendakan. Ada undang-undang apalagi yang di sini narkoba ya, belum ya. Psikotropika. Ya, psikotropika ya, kita full di perampasan aset ini. Mungkin itu teman-teman, dan ya ada yang disampaikan teman-teman Pak Adam? Ada? Cukup? Ya, nanti jam besok hari Rabu sudah kita mulai gaspol, Rabu, Kamis. Mungkin itu ya teman-teman ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan Bang, itu dari tentang substansinya selama ini. Ya, jadi substansi. Nah, soal substansi teman-teman, pertama debatnya ya, perdebatannya adalah soal bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan aset recovery untuk organ keuangan negara dengan agar membatasi potensi abuse of power oleh para penegak hukum. Oleh aparat penegak hukum, jangan sampai terjadi abuse of power dengan mengatasnamakan undang-undang perampasan aset ini. Nah, ini yang kemarin kita masukannya banyak ya teman-teman, dan kita perlu pengayaan soal itu. Batasnya di mana yang pas gitu kan. Pasti kita berkomitmen agar sebanyak mungkin terjadi aset recovery ya, tapi di sisi lain jangan sampai orang yang bersalah terkriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang tidak bersih. Nah, itu satu. Yang kedua, banyaknya masukan soal perlunya lembaga khusus yang menangani soal pengelolaan aset ini yang hasil disita ini. Karena kalau hanya kejaksaan, jadi kejaksaan itu kan tugasnya menyelidiki, menuntut dan lain sebagainya, dia tidak ada rekam jejak soal mengelola ini, aset ini gimana. Nanti ada masukan juga. Terus nomenklatur juga, apakah kita akan mengikuti apa yang tercantum dalam UNCAC namanya asset recovery. Kalau pakai diterjemahkan, asset recovery itu kan pemulihan aset. Ya, apakah kita akan pakai perampasan aset? Saya pernah bertanya di salah satu hal ini, dari mana awalnya muncul istilah perampasan aset itu. Ternyata menurut Pak Yusuf Saifuddin dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sebetulnya kalau ingin membuat undang-undang yang secara komprehensif membahas pemulihan kerugian itu penyelidikan, kemudian namanya pemeriksaan, penuntutan dan lain sebagainya, hukum acaranya itu namanya aset recovery. Di ujungnya baru namanya perampasan aset. Yang di ujung pelaksanaannya adalah perampasan aset. Kan undang-undang ini kan mengatur semua nih, mulai dari misalnya diterimanya informasi adanya kejanggalan atau apa segala macam. Akhirnya di ujungnya perampasan aset. Jadi kalau kita ingin yang lengkap, sarannya
adalah aset recovery pemulihan. Tetapi ini kan belum diputus Pak, ya kan? Tetapi kita masih mau dengan masukan dari masyarakat. Inginnya seperti apa? Dan kita harus ya nanti di masing-masing anggota Komisi 3 yang akan menyusun dan membahas ya akan sampaikan sikapnya. Mungkin itu ya teman-teman. Ini ada yang dari Lombok Tengah nih sekarang soal air keras. Ya, silakan. Ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.